semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini kelompok saya akan menjelaskan codingan kampus market dan akan menjelaskan tampilan dari sistem kampus market yang kami buat. Oke, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri, yaitu saya sendiri Teresa Sunitonga dan rekan saya Bagi Marito Manurung. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama rekan saya kami akan membagi dua penjelasan. Sebelum itu, kampus market ini menggunakan Expogo untuk membukanya pada aplikasi dengan menggunakan scan dengan SDK 54 dengan versi 54.0.8. Nah, di sini sudah kita buka. Di sini sebenarnya yang mengatur semua ada di folder SRC, yang mana di sini semuanya saling terhubung mulai dari komponennya, kategorinya, produknya, sampai ke ordernya. Nah, saya akan menjelaskan di mana codingan ini semuanya masuk ke dalam FPJS. Nah, ini semuanya digabungkan jadi satu, jadi menjadi satu kesatuan. Menggunakan Google Config JS. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang screen JS ini codingannya. Nah, di sini kami menggunakan marketplace. Di sini ada importnya, import break from break ini menggunakan reaktif ya, untuk bisa masuk ke dalam expo-nya. Nah, di sini ada penjelasan mulai dari penjelasan kampusnya ini, penjelasan dari aplikasinya. Ini penjelasannya itu kampus market adalah aplikasi marketplace terpercaya yang dirancang khusus untuk memfasilitasi transaksi jual beli barang bekas berkualitas. Nah, lanjut di sini ada menambahkan produk di sini pada kampus market ini, yaitu adalah jual beli barang bekas. Nah, pada file ada di produk screen-nya ini adalah menambahkan barang yang akan kita jual di sini. Terus kemudian di sini ada checkout, kemudian ada edit profile, kemudian di sini ada help center, di sini minta pertolongan apa, pokoknya dia kayak nanya bagaimana ini pada aplikasi kami yang buat. Nah, di sini ada home screen, ada login. Nah, login ini masuk ke halaman pertama, awal pertama dibuka itu langsung masuk ke login. Bisa dibuat, atau di sini kami sudah buat dengan username Emily, dan Emily kami sudah ada buat di GitHub-nya untuk tata cara penjalanannya. Nah, di sini masuk ke pesanan diproses kampus. Nah, ini adalah notifikasi. Kan kami menggunakan beberapa metode pengiriman. Yang pertama ambil langsung, karena ini masih kampus market berarti di sekitaran kampus. Terus yang kedua menggunakan JNT. Yang ketiga ada langsung antar ke kosan atau ngambil gitu sendiri. Nah, kemudian ini ada order history. Nah, order history ini yaitu apa aja yang udah dibeli itu tuh udah tercantum. Nah, ini order sukses, payment, produk. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, lanjut aja kita jalankan di sini. Kita buka langsung aja new terminal. Di sini yang pertama-tama kita masuk ke dalam CD dulu, itu CD kampus market. Terus kita install npm-nya untuk menjalankannya. Nah, kemudian tinggal kita buka expo start-nya. Nah, pada bagian ini ada barcode, yang mana barcode ini bisa di-scan melalui handphone. Dan di sini ada juga kami buat melalui web. Oke, saya sampai sini penjelasannya. Kemudian saya akan lanjutkan penjelasan tampilannya menggunakan handphone. Oke, baiklah, saya akan men-scan-nya menggunakan ini. Nah, ini adalah halaman loginnya, yang mana yang tadi saya bilang udah memakai untuk login tuh udah ada bawaan, tapi sini saya akan langsung buka aja dari mulai daftar. Di sini kita langsung aja isi data yang diperlukan.
langsung ada passwordnya. Sini bisa kita lihat atau nggak bisa kita lihat gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah kita rasa semuanya, baru daftar. Nah, ini adalah halaman pertamanya. Di sini ada beberapa barang, yaitu ada lemari, semuanya sudah tercatat di sini. Kemudian di sini ada beberapa sudah di section. Pertama kayak fitur, furniture-nya tuh ada di sini, ada lemari, meja belajar, kursi dan rak sepatu. Kemudian ada di sini dapur. Di sini ada satu set keramik dan mangkok bekas kosan. Terus ada rice cooker yang kecil. Nah, kemudian di sini ada laptop. Kalau untuk elektronik di sini ada kipas angin, ada laptop, dijualnya di sini sampai ke lampu belajar. Di sini sudah ada mulai dari nama sampai ke harganya. Di sini ada perlengkapan. Ini kasur busa Innova. Ada dekorasi. Di sini ada misalnya gorden jendela minimalis. Terus ada lukisan dinding. Nah, di sini pokoknya sampai ke alat tulis. Nah, semua ini misalnya kita melihat yaitu pada lemari plastik 4 susun klop ini. Nah, oh ya, sebelum itu nah, di sini lemari plastik ini mulai dari masuk kemana, ini ada furniture dari Lovana Cost, stoknya cuma 1. Terus di sini ada deskripsi barang, lemari plastik LC4 dengan merek Club, kondisi sangat rawat 85%. Terus di sini ada lokasi dan kontak penjualnya, bisa lanjut ke WA. Terus di sini ada alamat penjualnya, yaitu Kos Putra Bahagia, Jalan Kaligunung kilometer. Nah, di sini masuk ke kategori apa? Di sini ada kategori furniture, terus garansi pelapaknya pas COD itu ada dengan personal garansinya 3 hari. Lanjut ke bijakan retur, ini bisa dinegosiasi oleh penjualnya, masuk ke opsi kirimannya. Di sini ada 3, yaitu COD kosan, kurir kampus, terus ada ojek online. Di sini bisa di love dan bisa langsung dibeli sekarang. Nah, kalau misalnya di love ini masuk ke dalam wishlist. Nah, di bagian wishlist ini dan bagian order akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, dilanjut juga saya akan menjelaskan bagian ini, bagian profile. Nah, di sini bisa kita edit profilnya di sini dengan nomor teleponnya di sini bisa dilihat, bisa diedit. Kayak misalnya kita akan mengganti nomor telepon. Nah, di sini sudah mulai terganti. Kalau misalnya sudah terganti, tinggal simpan. Nah, ini langsung sudah tersimpan seperti yang kita ubah tadi. Lanjut ke mulai jualan. Nah, mulai jualan ini yaitu adalah yang seperti saya jelaskan di codingan tadi di screen, yaitu tentang ada di produk screen. Nah, di sini bisa misalnya di sini ilustrasinya yaitu saya mengambil ini, kayak kita ganti dulu alamat kita di sini. Misalnya Marpoyan. Sini bisa masukkan, terus di sini kita harganya, misalnya kita akan jual yaitu dengan gambar yang ada tersedia, yaitu misalnya meja belajar dengan harga meja belajarnya di sini yaitu kita buat di sini yaitu 98.000. Dengan stoknya bisa kita atur, kita jelaskan di sini kondisi barangnya itu bagus, pemakaian 1 tahun misalnya gitu aja. Nah, terus kita kayak langsung ke pilih ke kategorinya, ini masuk mana, ke dapur kah, ke elektronik, ke apa. Nah, ini kan kita tadi masuk ke dalam furniture, jadi kita pasang iklan. Nah, di sini langsung ada notifikasi iklan barang bekas sudah berhasil dipasang. Nah, kita bisa nengok di sini adalah yang kita buat tadi. Di sini lokasi penjualnya itu saya Teresia Sritonga, ini bisa di chat WA-nya juga langsung. Terus di alamat kosnya ada di Toko 5 Air Dingin Marpoyan Damai. Nah, ini ada deskripsinya. Nah, deskripsinya tadi saya cuma bikin bagus, pemakaian 1 tahun, cuman gitu aja. Oke. Baiklah, cuman segitu yang saya jelaskan untuk pengorderan dan bagian metode pembayaran akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akhiri dan akan dilanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Tugi Marita Manurung dengan NPM 23351038. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan codingan tentang order konteks. File ini adalah pusat penyimpanan data atau state global untuk semua hal yang berhubungan dengan transaksi belanja di aplikasi Kampus Market, yaitu daftar riwayat pesanan, alamat pengirim the file, biro atau penerima, dan daftar metode pembayaran. Ketika user melakukan checkout, fungsi add order akan membuat pesanan baru lengkap dengan ID unik dan tanggal otomatis, lalu menyimpannya di urutan paling atas daftar order supaya pesan terbaru selalu muncul duluan. Ada juga fungsi update default address dan update default biodata untuk mengubah alamat dan data penerima, serta toggle payment method active yang bekerja sebagai pilihan radio button begitu satu metode pembayaran dipilih. Metode lain otomatis nonaktif, dan add payment method untuk menambah metode pembayaran baru seperti wallet atau bank. Semua data dan fungsi ini dibungkus dalam order provider agar bisa diakses dari layar manapun lewat hook or use order. Sementara use memo dan use callback dipakai supaya aplikasi tidak melakukan render ulang yang tidak perlu. Kekurangannya karena tidak memakai async storage, semua data ini akan hilang begitu aplikasi ditutup atau di restart. Selanjutnya ada wishlist contact JS. File ini adalah pusat penyimpanan data atau set global khusus untuk fitur wishlist atau produk favorit. Isinya hanya satu array bernama items yang menyimpan seluruh data produk yang disimpan user. Fungsi utamanya adalah toggle wishlist yang bekerja secara pintar seperti saklar. Jika produk sudah ada di wishlist, maka akan otomatis dihapus, dan jika belum ada maka akan ditambahkan. Sehingga satu fungsi ini cukup dipanggil setiap kali user menekan ikon hati di produk manapun. Ada juga EasyLink wishlist untuk mengecek apakah suatu produk sudah masuk wishlist, atau dipakai untuk menentukan ikon hati terisi atau kosong. Remove from wishlist untuk menghapus produk tertentu lewat tombol sampah. Dan clear wishlist sekaligus meskipun belum dipakai tampil manapun. Semua data dan fungsi ini dibungkus dalam wishlist provider agar bisa diakses dari layar manapun lewat hook use wishlist. Dengan count sebagai nilai turunan, otomatis dari jumlah item untuk ditampilkan sebagai digit angka di halaman profile. Sama seperti order konteks, kelemahannya adalah data wishlist ini tidak tersimpan permanen, sehingga akan hilang setiap aplikasi ditutup atau di restart karena tidak memakai async storage. Selanjutnya sini ada order history screen. Nah, di bagian codingan ini menampilkan seluruh riwayat pembelian user dalam bentuk daftar kartu dengan data yang diambil langsung dari order di dalam order konteks menggunakan hook user order. Jadi tidak ada logik pengambilan data tambahan di sini. Setiap kartu pesanan menampilkan nomor pesanan beserta batch status berwarna biru untuk diproses, kuning untuk dikirim, hijau untuk selesai. Lewat dua fungsi helper get status color dan get status group, lalu diikuti foto dan info produk yang dibeli. Detail penerima dan alat pengirim, metode pengiriman, metode serta estimasi pengiriman, metode pembayar, dan diakhiri tanggal transaksi berserta total bayar di bagian bawah. Semua informasi ini ditampilkan sebagai salinan data pesanan saat itu atau snapshot, sehingga tetap utuh walau produk aslinya berubah di kemudian hari. Kalau daftar order masih kosong, layar akan menampilkan tampilan kosong berupa ikon keranjang dan ajakan untuk mulai belanja di beranda. Ada catatan kecil bug tidak berbahaya di kode style divider, yaitu profile myspacing.sm yang sebenarnya bukan property file native atau istilah dari Tailwind, tapi diabaikan begitu saja karena baris margin vertikal di sampingnya sudah menangani hal yang sama. Selanjutnya ada order screen JS. Order success screen. Layar pada codingan ini muncul setelah user berhasil checkout. Berfungsi sebagai halaman konfirmasi yang menampilkan ringkasan pesanan yang baru saja dibuat dengan data order diambil langsung dari params yang dikirim oleh checkout screen. Jadi layar ini murni tampilan tanpa logik tambahan. Bagian atas menampilkan ikon centang besar berwarna hijau beserta judul pembelian berhasil. Diikuti kartu ringkasan. Nah, kartu ringkasan berisi nomor pesanan, baru nama barang,
penerima, metode pengiriman, estimasi tiba, dan hingga pembayaran yang ditonjol dengan warna merah. Ada juga kontak info, instruksi yang isinya berubah otomatis tergantung metode pengiriman. Jika metode mengandung kata COD, info bagian COD, maka disuruh menghubungi penjual via WhatsApp. Via WhatsApp. Jika bukan, maka disuruh menunggu kurir. Ini adalah jika menggunakan COD menggunakan via WhatsApp. Jika tidak, di sini silakan menunggu kurir. Di bagian bawah ada tombol dua tombol navigasi dengan cara kerja berbeda. Tombol pertama memakai navigation replace untuk pindah ke riwayat pembelian tanpa bisa kembali ke halaman sukses. Ini. Sedangkan tombol kedua memakai navigation reset untuk menghapus seluruh riwayat navigasi dan kembali ke beranda dari awal. Teknik ini mencegah user tidak sengaja menekan tombol back dan kembali masuk ke checkout yang sudah selesai. Selanjutnya ada payment method screen. Pada codingan ini digunakan untuk mengelola metode pembayaran user, yaitu memilih metode mana yang aktif digunakan saat checkout dan menambah metode baru seperti wallet atau bank dengan data dan fungsi diambil dari order konteks lewat user order. Setiap metode ditampilkan sebagai kartu yang bisa ditekan, lengkap dengan ikon yang dipilih otomatis lewat fungsi Gelcon, atau mengenali GoPay, Shopee secara khusus, atau fallback ke tipe cash atau bank. Keterangan saldo atau cara bayar setelah DIO buatan custom di kanan sebagai penanda metode yang sedang aktif. Begitu satu kartu ditekan, langsung memanggil toggle payment method aktif dari konteks untuk jadikan aktif dan menonaktifkan yang lain. Di bawah daftar ada tombol untuk membuka form tambahan metode baru yang berisi input nama penyedia dan pilihan tipe atau e-wallet atau transfer bank. Secara keseluruhan, layar ini murni antarmuka untuk berinteraksi dengan data yang sepenuhnya dikelola oleh order konteks, tanpa logik tambahan di luar validasi form sederhana dan penentuan ikon berdasarkan nama atau tipe metode. Selanjutnya ada produk detail. Nah, di bagian produk detail screen ini menampilkan detail lengkap satu produk, di mana produk diambil dari root param, selalu dicari datanya lewat get produk valid dari produk konteks. Dengan proses pengambilan data ini dibungkus pola loading atau error atau sukses atau status, sehingga layar menampilkan indikator memuat atau pesan error dengan tombol coba lagi sebelum akhirnya menampilkan kode lengkap. Secara keseluruhan, layar ini menggabungkan dua konteks sekaligus, yaitu use wishlist untuk tombol hati dan use produk untuk ambil data produk, dan menjadi jembatan utama sebelum user masuk ke alur pembelian. Selanjutnya ada shipping address screen. Nah, kode ini berfungsi sebagai form untuk mengubah pengirim default atau alamat kos dengan data awal diambil dari default address di order konteks dan disimpan sementara di state local form sebelum akhirnya dikirim balik ke konteks lewat update default address. Perubahan alamat ini otomatis terlihat di semua layar yang memakainya, misalnya checkout screen. Selama aplikasi masih berjalan, namun akan kembali ke default saat aplikasi di restart. Selanjutnya adalah wishlist screen. Nah, di bagian code wishlist ini menampilkan daftar produk favorit user dengan data items dan fungsi remove from wishlist diambil langsung dari wishlist kontak lewat use wishlist. Sementara total estimasi harga dihitung otomatis setiap render menggunakan reduce. Jika wishlist masih kosong, layar menampilkan pesan ajakan untuk menekan ikon hati pada produk. Jika sudah ada isinya, tampil lewat flashback berupa baris berisi thumbnail, kategori, judul, dan harga produk, di mana dan menekan baris akan mengarah ke produk detail screen. Setiap baris juga punya tombol sampah untuk langsung menghapus item dari wishlist tanpa perlu konfirmasi. Dan di bagian bawah ada ringkasan estimasi total yang menjumlahkan seluruh harga produk yang tersimpan secara keseluruhan. Layar ini murni antarmuka tampilan dari data wishlist konteks tanpa logik tambahan selain kalkulasi total dan penanganan kondisi kosong atau berisi. Baiklah, saya akan melanjutkan memasuki
demo webnya di HP. Sekian dari penjelasan coding saya. Baiklah, sini saya akan melanjutkan menjelaskan di bagian demo websitenya. Di sini saya akan menjelaskan metode pembayarannya. Nah, di metode pembayaran ini di sini ada pilih metode aktif. Metode yang dipilih akan otomatis digunakan sebagai metode pembayaran utama saat checkout belanja. Nah, di sini saya akan menekan bagian bayar COD, bayar di tempat atau bagian COD. Di sini ada metodenya dari GoPay, ShopeePay, Transfer BNI atau Virtual Account. Dan di sini ada juga kita bisa menghubungkan atau menambahkan metode pembayaran lain seperti ada OVO, Dana, dan Bank Mandiri. Nah, selanjutnya kita masukkan ke, misalnya kita buat wallet. Nah, nama banknya kita buat Dana. Tambahkan. Nah, jika kita tambahkan, di sini ada muncul nanti sukses, metode pembayaran baru berhasil ditambahkan. Oke. Nah, di sini ada Dana. Nah, di dalam tersebut terdapat ada saldo 100.000. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian wishlist. Nah, di bagian wishlist ini saya menambahkan 3 produk. Sini ada lemari plastik 4 susun, set piring keramik dan mangkok bekas kos, dan meja belajar minimal lesehan kayu. Nah, di bagian wishlist ini juga kita dapat melihat estimasi total dari ketiga barang. Di lemari plastik 4 susun di sini ada harganya 150, dan di set piring keramik ada harga 35, dan di meja belajar ada harganya 90.000. Misalnya kita masuk ke lemari plastik. Nah, di produk ini terdapat ada detail barang, lokasi dan kotak penjual, kategori, garansi pajak, garansi pelapak, kebijakan retur, dan opsi kirim. Nah, di sini ada deskripsi barang. Di lemari pasti laci 4 tingkat merek Club, kondisi sangat rawat 85%, laci lancar, tidak ada yang pecah atau retak, bekas pemakaian sendiri selama 1 tahun di kosan, sangat muat banyak baju, dijual cepat karena mau wisuda dan pulang kampung. Nah, selanjutnya ada lokasi dan kotak penjual. Di sini kita ada nomor dan namanya. Nah, jika kita masuk ke kita bisa cek WA, dan di sini adalah alamat penjualnya. Nah, selanjutnya ada kategori ini adalah furniture. Garansi pelapaknya ada cek pas COD, garansi personal 3 hari. Kebijakan retur di sini bisa dinegosiasikan saat serah terima di kos. Opsi kirim COD kosan, kurir kampung, dan ojek online. Selanjutnya kita akan membeli sekarang atau checkout belanja. Nah, di bagian checkout belanja ini terdapat ada biodata penerima, misalnya nama penerimanya Toge Manurung, dan nomor WhatsApp-nya ada di sini tertera. Nah, alamat pengirimannya atau dia bisa mengirim, misalnya kita ubah. Nah, di sini bisa mengubahnya, misalnya kita buat kos Pelangi. Nah, di alamat lengkapnya kita buat Jalan Karya 1, Gang Kinali. Nah, selanjutnya ada kota dan provinsi. Kita buat Pekanbaru, Riau. Detail kategorinya kita buat sini di sini ada nomor kamar atau patokannya. Misalnya kita buat kamar I, pagar warna hitam. Nah, selanjutnya pilih ikon jalan atau lokasi pentingnya, kita buat pin lokasi aja, lalu simpan alamat. Oke, nah setelah kita simpan alamat, ada nanti pemberitahuan sukses, alamat pengirim default berhasil diperbarui. Oke, nah di alamat pengirimannya jadi berubah. Di sini ada kos Pelangi, Jalan Karya 1, Gang Kinali. Detailnya ada kamar I, pagar warna hitam. Nah, di opsi pengiriman terdapat 4 opsi. Yang pertama, ambil sendiri atau COD kosan. Nah, ini kita disuruh ngambil ke rumah penjual. Selanjutnya ada kurir kampus atau hemat. Sini tertera harganya 8.000. Estimasinya hari yang sama atau besok. Selanjutnya ada ojek online atau instan. Estimasinya 1-2 jam setelah dikonfirmasi, dan harganya di sini ada harganya 15.000. Dan terakhir ada JNT atau JNE reguler, estimasinya 1-2 hari kerja, harganya 10.000. Nah, misalnya kita buat kurir kampus hemat. Nah, kita masuk ke metode pembayarannya, kita buat Dana saja. Nah, di sini ada ringkasan pembayarannya. Sini ada harga barangnya 150,
ongkos kirimnya ada 8.000 dan biaya layanan aplikasinya ada 1.000. Nah, di sini jadi totalnya ada 159.000 pas. Kita tekan bayar sekarang. Nah, di sini terdapat pembelian berhasil, pesanan barang bekas Anda telah terdaftar dan sedang dikonfirmasi oleh penjual kosan. Nah, di gambar ini terdapat ada nomor pesanan, barang, penerima, metode pengiriman, dan estimasi tibanya. Di sini ada total pembayaran. Nah, di bagian sini ada silakan tunggu kurir mengantarkan barang langsung ke alamat kos Anda. Nah, di sini ada lihat data pembelian atau yang dibeli dan kembali ke beranda. Kita lihat data-data pembeli. Nah, di sini ada diproses, lemari plastiknya 4 susun, penerimanya Togi Manurung, alamatnya Kos Pelangi, pengirimannya kurir kampus, hemat, estimasi hari yang sama atau besok, bayaran dana. Sekianlah hasil dari penjelasan website saya. Jika ada kesalahan kata atau kata yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.